Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita mulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Pagi ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, merendahkan diri ya Tuhan, karena kami tahu bahwa hidup kami milik Tuhan, dan tanpa Tuhan kami tak memiliki kekuatan apapun ya Tuhan menjalani hari demi hari Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, biar Engkau disenangkan di atas tata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dalam pimpinan-Mu
kasih Tuhan, kami datang padamu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, kami sembah Kau Yesus. Kuduslah Engkau Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan, Kau sumber pengharapan, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Kau Allah yang kudus, ku tinggikan Engkau, Kau Allah maha tinggi. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang kekal, Kau Raja damai, tiada seperti-Mu Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, kudus nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan berikan kekuatan untuk kita melewati. Terima kasih Tuhan, tanpa-Mu ya Tuhan, kami tidak mampu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai Tuhan. Demikianlah hati kita, rindu akan kebenaran firman Tuhan dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bertiru sarindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah
seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, pagi ini mari kita renungkan satu fakta atau fenomena yang terjadi sepanjang zaman, dari dulu sampai sekarang. Manusia itu punya masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah relasi dengan sesama, ya, ada banyak masalah di dunia ini. Yang meskipun terkadang kita berusaha menghindarinya, tetapi ternyata masih terjadi juga, ya. Nah, tapi ingat, ada masalah yang paling besar dalam hidup manusia itu. Inilah yang akan kita renungkan pagi hari ini, saudara. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami mau mendengarkan pesan di pagi hari ini. Biarlah setiap kami boleh mendapatkan rema di pagi hari ini, agar kami hidup ke depan tidak sia-sia, agar kami tidak membuat prioritas yang salah dalam hidup ini. Terima kasih. Biarlah Tuhan pakai gerejamu ini, GMM, sebagai alat yang efektif di tangan Tuhan. Juga Tuhan pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tahu masalah terbesar manusia itu apa. Sebab pengertian kita akan menjalankan bagaimana kita hidup. Kalau seseorang merasa masalah terbesarnya adalah masalah ekonomi, ia akan berusaha dengan segala cara untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Kalau masalah terbesar seseorang dipikir adalah kesehatan, maka ia akan berusaha menjaga kesehatannya. Kalau seseorang benar-benar merasa hidup cuma satu kali, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, bahaya. Ia akan menempuh segala cara untuk mengambil keuntungan, meskipun dengan cara yang tidak halal. Dan seperti biasa, manusia selalu mencari pembenaran dalam dirinya. Ia membenarkan dirinya sendiri. Ia menipu dirinya sendiri.
Nah, inilah di mana persoalan terbesar, masalah terbesar itu apa dalam hidup manusia ini. Ya, jika kita mau jujur, saudara, masalah itu timbul karena respon kita juga. Karena kita, bukan karena orang lain. Kalau kita ingat sejak di Eden, setan memang menggoda. Tetapi yang mengambil keputusan kan kita juga, saudara. Iya kan? Kenapa suatu pernikahan jadi ribut? Kan karena salah satu atau dua-duanya tidak setia. Persoalan terbesar itu bukan pada faktor-faktor di luar diri kita, di dalam diri kita sendiri. Kenapa suatu komunitas di gereja sulit bersatu? Karena individunya yang buat masalah. Ya. Kenapa pelayanan mudah pecah? Karena individu-individunya ini, masalahnya itu pada manusianya. Pada egonya seseorang. Makin tinggi ego seseorang, makin dominan ego seseorang, makin ia jadi pengacau. Dimanapun ia berada. Ia tidak bisa menerima pendapat orang lain. Ia tidak tunduk pada atasan. Ia tidak melakukan tugasnya sebagaimana yang seharusnya. Ia mau menang sendiri, mau ngatur sesuatu yang bukan bagiannya. Ya, kacau, saudara. Manusia itu ada pada egonya sendiri. Masalah terbesar manusia itu pada dirinya sendiri yang tidak mau belajar, saudara. Ini yang jadi masalah nomor satu itu. Jadi masalah terbesar manusia itu bukan faktor di luar dirinya, tapi faktor yang ada di dalam dirinya sendiri, yaitu dirinya itu sendiri. Egonya itu, saudara. Ego yang tidak ditundukkan tidak akan bisa melayani Tuhan dengan benar. Di rumah tangga akan jadi kacau, apalagi dipimpin Roh Kudus tidak mungkin. Karena ia tidak tunduk pada siapapun, termasuk ia ingin memimpin dirinya sendiri kemanapun ia suka. Makanya kekristenan bukan sekedar memperbaiki perilaku, tetapi kekristenan itu mengganti mindset, menyangkal diri, mematikan manusia lama kita. Sehingga yang hidup sekarang, yang kita hidupi dalam daging ini adalah manusia baru. Yang punya mindset baru, yang meninggalkan karakter lamanya. Dan itu sangat amat sulit. Itulah sebabnya hal ini merupakan persoalan terbesar manusia. Yaitu bagaimana mengubah dirinya itu. Mengubah dirinya sendiri. Yang cenderung aku gak mau tunduk. Aku ingin menentukan diriku sendiri. Nah itu aku iri sama dia. Ingin memegang kendali. Butuh validasi. Merasa superior. Dan yang paling parah ya memang membenarkan diri sendiri. Meskipun sudah jelas-jelas salah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memanggil kita untuk menyangkal diri. Itulah persoalan terbesar manusia. Ya. Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Makanya tidak ada seorang pun yang bisa jadi murid Tuhan Yesus kalau egonya masih tinggi. Persoalan terbesarnya tidak diselesaikan dulu, maka semuanya tidak akan beres. Mengikut Tuhan Yesus artinya menyangkal diri. Ya. Jadi jangan sampai kita itu tidak mengerti hal ini. Menyangkal diri itu, hidupku ini haknya ada pada Tuhan. Kan begitu, saudara. Ya. Jadi tanpa itu, tanpa kita selesaikan dulu masalah terbesar manusia, semuanya jadi masalah. Hal yang seharusnya tidak jadi masalah, malah jadi masalah. Tidak usah mencari masalah pun, dia buat masalah. Inilah yang dilakukan oleh Lucifer. Sudah ada di surga, tapi terus buat masalah. Sehingga terjadi peperangan di surga. Akhirnya ia dibuang ke bumi, menjadi setan atau iblis. Dan ia sempat menyeret sepertiga malaikat di surga.
menjadi antek-anteknya. Di bumi disebut roh-roh jahat. Ini mengerikan. Jadi jangan sampai kita sebagai manusia diseret oleh roh yang sama ini. Memang tidak jadi roh jahat, masih manusia bentuknya, tetapi rohnya sudah satu frekuensi dengan roh jahat. Itulah masalah terbesar manusia itu. Kalau egonya masih dominan, maka ia akan sangat mudah dikendalikan oleh kegelapan. Makanya Tuhan berkata, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Ia akan terikat dengan dirinya, dan dirinya akan gampang dihasut oleh roh jahat atau setan. Itulah sebabnya terjadi kekacauan di seluruh dunia ini. Setiap profesi disusupi oleh kegelapan, sehingga terjadi malpraktek, terjadi pembiaran hukum, terjadi fitnah, yang benar malah dihukum, yang salah malah bebas, ketawa ketiwi. Kan begitu ya. Semuanya itu asalnya dari ego. Jangan sampai kita hidup sekali aja kita bisa dibeli dengan uang. Apapun profesi saudara, kita harus tetap punya integritas. Masalah manusia yang terbesar itu integritas. Manusia tidak, egonya ditundukkan pada keinginannya sendiri, sehingga ia tidak nurut sama Tuhan, tidak punya integritas sama Tuhan. Di hadapan Tuhan, orang-orang seperti ini adalah pemberontak. Mari kita belajar lagi, saudara. Kosongkan diri kita, serahkan dirimu sama kehendak Tuhan. Maka persoalan terbesar itu harus diselesaikan lebih dulu. Matikan ego kita. Barulah kita jadi murid Tuhan Yesus. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami benar-benar diberkati. Terima kasih Engkau berkati gerejamu ini. Kami percaya gereja ini dalam perlindungan Tuhan dari tangan-tangan jahat. Tuhan akan pimpin jauh ke depan menjangkau banyak jiwa, memberkati banyak jiwa. Terima kasih Engkau berkati juga seluruh pelayan Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.